Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam wajib mengimani adanya alam kubur. Alam kubur merupakan bagian dari kehidupan akhirat. Di alam kubur manusia akan diberi ganjaran berupa siksa kubur atau nikmat kubur, sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Adanya kehidupan dalam kubur ini juga telah diisyaratkan dalam surah Yasin ayat 52 yang berbunyi, artinya mereka berkata, "Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasulnya. Berkenaan dengan ini pun dijelaskan dalam buku Menghadapi Musibah, Kematian, dan Cara Tepat Menyikapi Kepergian Orang-orang Terdekat oleh Muhammad Al-Manzabi Al-Hambali. Terjemahan Muhammad Suhadi. Ibnu Taimiyah berkata, nantinya ruh akan dikembalikan ke jasad. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar menonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan dipersilahkan untuk berkomentar jika ada yang dirasa kurang tepat. Jangan lupa untuk support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, agar kami makin semangat membuat konten inspiratif lainnya. Bismillah, kita mulai kisahnya. Pada saat diberi pertanyaan kubur, menurut jumhur ulama jasad yang diberi pertanyaan kubur nanti tanpa disertai ruh. Sebagian lagi menyatakan bahwa pertanyaan kubur akan diberikan kepada ruh dengan jasadnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Hazm. Niat masih merujuk buku yang sama. Ahmad bin Al-Qasim berkata, "Aku pernah bertanya, hai Abu Abdullah, apakah kami mengakui mungkar dan nakir dan semua riwayat tentang azab kubur?" Abu Abdullah radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Siapa saja yang meninggal dunia dan berhak mendapat siksa akan mendapatkan bagiannya, baik ia dikubur ataupun tidak, meski jasadnya dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu, dan terbang di udara, disalib atau tenggelam di lautan. Azab dan nikmat akan menimpa ruh dan jasadnya, sebagaimana yang menimpa di alam kubur dari penjelasan di atas. Maka dipastikan siksa kubur itu nyata adanya bagi orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 6 bentuk siksa kubur dan gambarannya. Untuk orang-orang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ditanya malaikat dan tidak bisa menjawab, maka mereka mendapat siksa kubur. Siksa kubur tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat tiba. Kesatu, diberi alas dari api neraka. Tak hanya merasakan panas api neraka dalam siksa kubur, bagi hambanya yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat di alam kubur, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya mengenainya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang kedua, ditunjukkan pemandangan neraka. Seorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum dimasukkan ke dalamnya. Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkannya siksa kubur tersebut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya. Pada waktu pagi dan sore, bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat." Ketiga, disempitkan kubur hingga tulang remuk. Bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Keempat, ditemani
wujud mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan siksa kubur yang akan diterima kafir di alam kubur kelak. Mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia orang yang mendapat azab kubur bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia orang yang mendapat azab kubur berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kelima, dipukul palu besi ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Mereka akan dipukul dengan sangat keras di bagian wajahnya. Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi. Hal ini dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikut, ya dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan, apa yang dikatakan orang-orang? Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Keenam, tubuh dibelit oleh 77 ular. Selain siksa kubur tersebut, dikutip dari buku panduan Muslim sehari-hari karya M. Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Suta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang berbagai macam siksa kubur, diantaranya tubuhnya akan dililit dengan 77 ekor ular. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya orang kafir itu di alam kuburnya nanti akan dibelit oleh 77 tinin. Tahukah kalian apakah tinin itu? Tinin adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala, yang semuanya akan menjalar di tubuh orang kafir dan menyalakan api untuknya, serta mematuknya hingga datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, ketika sudah berada di dalam kubur, tak ada yang dibawa oleh manusia, harta benda, bahkan orang yang mereka sayangi di dunia tidak ikut serta. Dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, terdapat beberapa amalan yang bisa menghindarkan manusia dari siksa kubur. Amalan apa sajakah itu? Amalan yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur. Amal menjadi satu-satunya bekal yang mengiringi jenazah di alam kubur. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara, maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya. 1 perkara, mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka pulang kembali keluarga dan hartanya, dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas amal apa saja yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur? Ke-1, membaca surat Al-Mulk. Menurut biografi dan akidah Imam Al-Muzani, karya Abu Utsman Kharisman, salah satu amalan yang bisa menjadi penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Mulk setiap malam menjelang tidur. Dasar keterangan ini diambil dari salah satu hadis yang disyahihkan Al-Hakim dan Az-Zahabi. Artinya, barang siapa yang membaca Tabarakalazi biyadihil mulku, surah Al-Mulk, tiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya surat Al-Maniyah yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat Anas. Kedua, membaca kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah menjadi kalimat pembeda antara umat muslim dan umat lainnya di hari kiamat. Kalimat saibah ini berarti tiada Tuhan selain Allah. Dalam hadis yang dima'rufkan Ali bin Abi Thalib, orang yang membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali akan diselamatkan dari siksa kubur. Artinya,
Siapa saja yang membaca kalimat La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur, terbuka pintu rezeki, dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Khatib dan Abu Aliyah. Ketiga, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menukil buku perbuatan tak disengaja membuat dosa yang memberatkan. Siksa kubur, perbuatan yang disepelekan namun berakibat dahsyat. Oleh Indah Permatasari, seseorang yang meninggal ketika bertugas jaga sebagai prajurit di jalan Allah akan diselamatkan dari siksa kubur. Fadzalallah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap yang gugur akan selesai amalnya, kecuali yang meninggal pada saat bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya akan terus tumbuh sampai hari kiamat, dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Perkara lainnya yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, selain amalan selama di dunia, ada juga perkara yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesatu, meninggal dalam keadaan sakit perut. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang meninggal karena sakit perut akan terhindar dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yasar, beliau berkata, aku duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfuta. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, bukankah Rasulullah bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Lalu yang lainnya berkata, betul apa yang kamu ucapkan. Diriwayatkan oleh An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Ibn, dan Ahmad dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sakit perut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan siapa saja yang mati karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat menjadi perkara lain yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Hal ini diungkap dalam riwayat hadis oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Namun, menurut Buya Yahya, kebenaran ini hanya bisa dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ada beberapa dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Buya Yahya mengatakan, sebaiknya hal ini disikapi dengan berprasangka baik, husnudzan kepada orang yang wafat di hari Jumat, bukannya malah enggan berusaha dan berharap meninggal di hari Jumat. Cara menghindari siksa kubur, selain melakukan beberapa amalan penyelamat siksa kubur, seseorang bisa dapat selamat dari siksa kubur dengan menghindari semua penyebab yang mendatangkan siksa kubur. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Ar-Ruhli Ibnul Qayyim, cara paling efektif dalam menghindari siksa kubur, yaitu duduk sejenak sebelum tidur malam, lalu memperhitungkan apa kerugian dan keuntungan di hari itu. Setelah itu, tobat dengan sebenar-benarnya antara diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidur dalam keadaan taubat, lalu berjanji tidak mengulangi dosa yang diperbuatnya. Jika dia terbangun keesokan harinya, ahli usul fikih dan ahli hadis ini mengatakan bahwa cara harus dilakukan dalam setiap malam. Apabila seseorang telah melakukan cara tersebut, kemudian meninggal pada malam itu, dia telah meninggal dalam keadaan telah bertaubat. Jika dia terbangun di pagi harinya, maka dia siap untuk bekerja dengan senang hati, sebab ajalnya belum tiba. Jadi dia masih mempunyai kesempatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba selain dari cara tidur seperti ini, apalagi jika disertai dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang tidur, siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, tentu dia akan mendapat taufik niat
Imbuh Ibnu Qayyim, seperti yang diterjemahkan oleh Katur Suwardi. Walau alam, itulah beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk menghindari siksa alam kubur. Semoga kita dapat senantiasa melakukan amalan baik di dunia dan menghindari amalan buruk agar dijauhkan dari siksa kubur. Amin. Doa agar terhindar dari siksa kubur masih merujuk sumber yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Muslim untuk membaca doa berikut agar terhindar dari siksa kubur, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari terjangkiti sifat lemah, tidak mampu, malas, penakut, pikun. Bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe agar semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.